Sidang kasus pembunuhan berencana Yosua Huta Barat mendekati babak akhir. Verdi Sambo dan 4 terdakwa lainnya akan menjalani sidang tuntutan pekan depan. Jelang sidang tuntutan, Sambo yang diperiksa sebagai terdakwa pada 10 Januari lalu kembali menegaskan dirinya tidak ikut menembak Yosua. Saya sudah sampaikan yang mulia bahwa saya tidak melakukan penembakan terhadap korban Yosua karena waktu itu sudah jatuh yang mulia. Jadi saya tidak melakukan penembakan kepada Yosua pada saat itu. Pernyataan Sambo itu berbeda dengan keterangan yang diberikan Richard Eliezer saat diperiksa sebagai terdakwa pada 5 Januari lalu. Eliezer masih berpegang teguh pada kesaksian sebelumnya bahwa Sambo ikut menembak Yosua. Jadi habis saya tembak tuh yang mulia langsung jatuh. Saya dengar ada suaranya almarhum, memang pas bisa tembak itu dia jatuh ada suaranya yang mulia. Habis itu langsung Pak Sambo maju yang mulia di samping saya. Pak Sambo kan sebelah kiri saya. Langsung maju ke depan yang mulia. Sudah pegang senjata api yang mulia. Langsung nembak ke arah almarhum. Menembak? Ke arah almarhum yang mulia. Menembak ke arah almarhum. Pada saat terdakwa Verdi Sambo menembak, itu dia berdiri atau jongkok? Jadi pas maju itu kan kokang yang mulia. Pas itu masih berdiri yang mulia kalau ke arah almarhum. Masih berdiri. Siap. Hal lain yang juga dikejar hakim adalah soal kepastian instruksi Sambo kepada Eliezer. Eliezer bersikeras menerima perintah untuk menembak Yosua, sementara Sambo mengaku memberikan perintah hajar. Bagaimana saudara memerintahkan saudara Richard untuk menghajar? Hajar Cat, kamu hajar Cat. Akhirnya kemudian Richard keluarkan senjata, dia kokang kemudian nembak maju sampai dengan Yosua jatuh yang mulia. Langsung Pak Efes bilang, "Weh kau tembak," kan saya di samping kanan. "Weh kau tembak cepat." Saya langsung keluarkan senjata yang mulia. "Cepat kau tembak," saya langsung tembak yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3-4 kali yang mulia. 3-4 kali. Meski Sambo bersikukuh bahwa dirinya tidak ikut menembak Yosua, pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman Hipnu Nugroho memprediksi jaksa penuntut umum bakal menuntut Sambo dengan hukuman maksimal berupa hukuman mati. Pasalnya, dari bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, kasus ini mengarah pada pembunuhan berencana dengan Sambo sebagai aktor intelektualnya. Semua keterangan dengan penembakan-penembakan yang ada itu dia jangan menolak. Nah, begitu. Terkait dengan perencanaan pasti menolak. Tapi bukti kaitannya waktu dengan penembakan yang ada, dengan senjata yang ada, saya kira sudah cukup melakukan bahwa itu suatu pembunuhan dan pembunuhan dilakukan suatu perencanaan. Sementara untuk terdakwa Putri Chandrawati, Hipnu memprediksi istri Sambo itu akan dituntut hukuman lebih ringan karena perannya hanya membantu Sambo. Aktor intelektualnya adalah Pak Sambo, sehingga peran Bu Putri membantu. Nah, membantu itu nanti tergantung pada pembuktian yang dilakukan, dan saya kira kemarin sudah agak terbukti terkait dengan saksi yang mengatakan bahwa Bu Putri menganjurkan untuk pakai sarung tangan, bersihkan, dan itu sebagai bentuk pembantuan. Bu Putri itu yang paling berat adalah sebagai penyebab informasi yang mungkin keliru atau informasi yang disampaikan oleh Sambo itu tidak tepat, tidak didukung dengan bukti yang ada. Ini yang menjadikan beban berat. Artinya Anda yakin Putri juga akan dapat tuntutan hukuman yang maksimal? Oh enggak, kalau Bu Putri enggak. Justru tidak? Tidak seperti Sambo? Tidak seperti Sambo, karena Sambo sebagai aktor intelektual. Setali 3 uang, tuntutan hukuman untuk terdakwa Eliezer juga diprediksi lebih ringan lantaran perannya sebagai justice kolaborator atau penguak fakta dalam kasus ini. Lalu bagaimana dengan Eliezer? Eliezer pasti. Eliezer adalah sebagai justice kolaborasi yang membuka, yang membantu kontribusi. Dan kontribusi ini bukan hanya di persidangan Mbak Ilu, tapi ada di pengungkapan perkara, di praadjudikasi. Justru yang menarik kalau kita simak perkara ini adalah di praadjudikasi. Bagaimana suatu kasus yang tadinya mau ditutup, di backup, sampai dibuka seperti ini. Ini suatu luar biasa. Sehingga saya kira Eliezer tetap dipidana, tapi ringan, karena perannya sebagai justice kolaborasi. Verdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup atau minimal 20 tahun penjara. Namun, keputusan akhir
ada di tangan hakim. Tim Liputan, Kompas TV.